teori permainan ya. Materinya sudah saya share minggu kemarin, jadi kita bahas dulu. Kita pelajari bareng ya di sini ya. Nah, kenapa kita belajar tentang teori permainan? Teori permainan itu mengandung sesuatu yang probabilistik ya, artinya bahwa ada beberapa kemungkinan dan itu memang membutuhkan suatu metode pemikiran. Nah, ini juga dipelajari dalam riset operasi, begitu ya. Nah, ketentuannya, ada ketentuan atau aturan main dalam teori permainan, yaitu yang pertama, setiap pemain itu bermain rasional. Jadi di sini kita menganggap bahwa ini asumsi ya. Jadi asumsi yang disamakan bahwa pemain itu bermainnya secara rasional. Dan dia mempunyai intelijensi yang sama, artinya mempunyai kecerdasan yang sama. Jadi tidak bisa kita berpikir bahwa, Bu, nanti kalau pemainnya itu misalkan ada yang pinter banget, ada yang tidak. Tidak bisa, kita ini samakan semua, gitu ya. Kemudian dia mempunyai tujuan sama. Artinya memaksimumkan payoff dengan kriteria maksimin dan minimax. Nanti kita melihat maksimin di mana, minimax di mana. Maksimin itu artinya maksimalkan yang minimal dan minimax itu minimalkan yang maksimal. Gitu. Nah, dalam teori permainan itu ada dua pemain. Nah, keuntungan bagi pemain yang satu, otomatis kerugian bagi pemain yang satunya pastinya. Ya kan, karena hanya kita punya dua pemain kan gitu. Kalau yang satu menang, yang satu pasti kalah. Kalau permainan kan begitu ya, teman-teman ya. Nggak ada yang semua menang gitu, nggak ada ya. Kalau kita bermain misalkan main apa ya? Kalau saya kecil dulu itu main karet atau main apa? Kalau teman-teman main kelereng mungkin ya, yang laki gitu ya. Nggak tahu kalau zamannya teman-teman. Kalau zaman saya itu anak cowok itu biasanya bermainnya kelereng begitu ya, atau bermain kayak kasti dan sebagainya. Kan ada dua regu yang bermain. Nah, kalau yang satunya menang, yang satunya pasti kalah. Itu konsep dasarnya, gitu ya. Nah, tabel itu disusun untuk menunjukkan keuntungan dari pemain baris dan kerugian pemain kolom. Gitu. Jadi kalau kita bermain permainan ini dalam teori riset operasi, berarti kita harus memasukkannya dalam kolom dan baris. Permainan dikatakan adil jika hasil akhir menghasilkan nilai 0. 0 itu artinya apa? Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Gitu ya. Jadi kalau itu 0, itu katakan adil. Tapi biasanya kalau adil itu susah untuk dicari pada teori permainan, terutama dalam riset operasi. Karena nggak mungkin ya, kita misalkan ada strategi suatu perusahaan, bersaing nih dua perusahaan. Dia dikatakan wis ben adil 0-0 saja, kan nggak boleh. Dalam realitanya, itu kan tidak ada ya. Ini akan ada perusahaan akan ada perusahaan yang kalah gitu dalam bisnis. Nah, tujuan dari teori permainan ini adalah mengidentifikasi strategi yang paling optimal pada riset operasi, teman-teman. Bahwa riset operasi itu adalah kita mencari suatu metode, mencari strategi untuk mencari penyelesaian yang paling optimal. Jadi apapun itu, entah dia itu program linier, entah dia itu model transportasi, entah dia itu teori permainan atau antrian, itu nantinya tetap mencari strategi yang paling optimal, gitu ya. Nah, sekarang slide saya sudah terlihat kan? Sudah, Bu. Oke ya. Nah, teori permainan itu ada dua, teman-teman. Ada strategi murni, ada strategi campuran. Strategi murni ini penyelesaiannya dilakukan dengan menggunakan konsep maksimin. Maksimin itu ada maksimalkan yang minimal untuk pemain baris dan minimakskan untuk pemain kolom. Jadi meminimalkan yang maksimal untuk pemain kolomnya. Dalam strategi ini, pemain akan mendapatkan satu strategi tunggal untuk mendapatkan hasil yang optimal. Di sini mencari saddle point yang sama. Nanti saddle point itu apa? Nanti kita lihat dari contoh soalnya. Nah, sekarang yang kedua adalah strategi campuran. Ini lebih jenjangnya lebih kompleks gitu ya.
Strategi ini biasanya dilakukan strategi murni ketika strategi murni itu tidak bisa memberikan solusi. Sehingga diperlukan suatu tindak lanjut untuk mendapatkan titik optimalnya dengan usaha mendapatkan saddle point yang sama. Kita lihat langsung kepada contoh kasusnya. Contoh kasusnya ada, ini strategi murni ya. Strategi murni itu strategi yang paling sederhana, strategi yang paling mudah, paling bisa diselesaikan gitu ya. Ada dua perusahaan bersaing. Nah, untuk mendapatkan keuntungan pangsa pasar yang ada dengan mengandalkan strategi yang dimiliki. A mengandalkan dua strategi, B 3. Ya kan? Perusahaan ini dua strateginya. Yang pertama adalah harganya murah. Ini S1, ya kan? Kemudian yang kedua adalah strategi harganya mahal. Belum tentu harga mahal itu nanti tidak akan dibeli oleh masyarakat loh, teman-teman. Jadi kita mengembalikan kepada konsep ekonomi ya, karena kita kan belajar juga selain teknik kan juga kita belajar manajemen ya. Ada suatu pasar gitu ya, pasar di mana dia kalau membeli barang murah itu tidak mau, gitu ya. Jadi segmennya sudah menengah ke atas. Barang-barang yang ibaratnya kalau mahal dia mau beli. Nah, itu yang dituju. Itu yang strategi yang kedua ini. Kalau strategi harga murah, itu kan kita pasti tahu ya, sudah pasti banyak lah ibaratnya pangsa pasarnya itu terbuka luas di sini. Kemudian perusahaan B kita lihat. Dia punya 3 strategi untuk bersaing melawan perusahaan A. Di sini ada strategi harga murah, harga sedang, harga mahal. Kalau ini kita lihat misalkan mie gitu ya. Kita lihat, saya kembali lagi ya ke mie gitu, yang gampang saja mencernanya. Mie gitu, dari Indofood. Indofood itu mengeluarkan beberapa produknya yang dipersaingkan sendiri sebenarnya. Tapi di sini sebenarnya dia menembak beberapa pasar. Pasar murahnya itu Supermie. Nggak tahu Supermie sekarang masih ada nggak? Masih ya? Masih, Bu. Masih ya. Anak kos pasti tahu gitu ya. Nggak anak kos saja tahu gitu ya. Saya dulu pernah jadi anak kos masalahnya. Gitu ya. Oke, kemudian strategi harga sedang. Harga sedang itu kalau di Indofood dulu, kebetulan saya kan punya teman yang bekerja di Indofood. Nah, dia di bagian gizinya. Jadi saya tahu sejarahnya sekali untuk yang Indofood gitu ya. Nah, strategi harga sedang itu contohnya Sarimi gitu ya. Nah, kalau yang strategi harga mahal itu kan Indomie. Walaupun sekarang Indomie itu masuk kepada strategi harga sedang karena ada varian dari mie yang dia jauh lebih mahal. Contohnya misalkan sekarang itu dengan mengusung konsep mie yang sehat itu apa yang warna hijau itu saya lupa. Lemonilo. Nah, Lemonilo, betul. Tahu kan, teman-teman tahu semua gitu ya. Itu adalah mengusung konsep mie sehat. Karena kan pewarnanya dia dari bayam gitu ya. Dan memang kalau dilihat ketika direbus itu kan dia bening ya, tidak ada ini. Walaupun rasanya memang jauh lebih enak Indomie gitu ya. Kalau lidah saya loh, kalau lidah saya. Nah, kalau teman-teman menyukai nggak tahu saya. Tapi memang itu jauh lebih sehat dibanding Indomie. Itu kan harganya berapa kali lipatnya dibanding Indomie. Tapi dia punya pangsar sendiri dan memang saya pernah melakukan penelitian itu Lemonilo itu termasuk sukses dalam pasaran ketika dia memblow up bahwa itu adalah mie sehat. Orang itu kan saya rasa ya semua orang di Indonesia memang ada sekian persen orang yang tidak suka dengan mie. Tapi saya rasa hampir semua itu suka, apalagi dengan Indomie begitu ya. Nah, di sini saya lihat memang dengan konsep yang diusung itu, kemudian dengan branding, kemudian dengan iklannya yang begitu besar, begitu itu mampu sukses untuk meraih pangsa pasar tersendiri, walaupun harganya mahal, jauh lebih mahal dibandingkan Indo. Gitu. Nah, itu contoh dari strategi perusahaan. Nah, sekarang perusahaan A melawan perusahaan B, dia sejenis ya. Di sini kita perlu garis bawahi bahwa dia sejenis. Gitu. Nah, di sini sudah ditentukan ya, bahwa di sini strategi yang bersaing misalkan di harga sama-sama murah 1, kemudian murah dengan sedang 9 dan sebagainya. Ini sudah ditentukan dalam soal melewati uji pasar pastinya.
Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah untuk pemain baris. Perhatikan, yang di baris di sini teman-teman kita lihat perusahaan A, pilih nilai paling kecil untuk setiap barisnya. Baris 1 nilai terkecilnya adalah berapa ini? 192. Berarti paling kecilnya berapa? 1. Betul. Baris kedua ada 854. Berarti paling kecilnya berapa? 4. 4. Inilah maksimin. Barisnya kita cari maksimin. Maksimal dari maksimalnya kita cari yang paling minimal. Gitu. Ya. Kita cari nilai terendahnya. Lah bagaimana dengan kolomnya? Kolomnya itu kebalikannya nanti. Kita lihat kolom. Perusahaan B kan di kolom ya. Kan 1, 2, 3 kan gitu. Nah, di sini kita cari yang paling maksimal. Maksimal di sini minimax ya. 1, 8. Paling besarnya berapa? 8. 9, 5, 9. 2 dan 4 besar 4. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak? Paham ya? Halo, kok nggak ada suaranya? Angka 192.854 itu angka apa ya, Bu? Ini adalah angka-angka pemainnya, Mas. Jadi intinya berapa apa ya yang menunjukkan bahwa misalkan strategi di harga murah gitu ya, itu dianggap menjadi 1 gitu ya. Ini sudah ada dalam soal nantinya. Gitu. Jadi tingkat persaingannya. Jumlah pemain dibagi tingkat persaingannya. Jadi ini 1 gitu ya. Kalau harga murah vs harga sedangnya itu tingkat persaingannya adalah 9 begitu. Gitu ya. Ya, Bu. Oke. Saya lanjutkan next. Berarti kesimpulannya adalah pemain baris dan pemain kolom sudah memiliki pilihan strategi yang sama. Berarti optimalnya kita lihat di sini. Ya. Bertemunya di mana? Ini yang angkanya sama di angka berapa? Di sini ada 1, di sini ada 4. Di sini 894. Berarti dia angka yang sama di apa? Angka 4. Dia menemukan strategi yang sama, optimalnya di angka 4. Pilihan tersebut berarti bahwa meskipun A menginginkan keuntungan yang besar, tetapi tetap hanya akan memperoleh keuntungan maksimal 4 dengan strategi harga mahal S2. Coba lihat ya. Nah, ini kan perusahaan A. Walaupun dia menginginkan keuntungannya jauh lebih besar, misalkan dia untung jauh lebih besar, tetapi di sini dia mendapatkan atau nilai saddle point-nya adalah 4 nilai yang sama, ketemu strateginya yang sama adalah di poin 4. Jadi dia maksimal nanti 4. Begitu dengan harga mahalnya karena 4 di sini. Begitu. Dia mendapatkan keuntungan maksimal posisi di harga mahal ini ya, harga mahalnya adalah 4. Gitu ya. Kemudian demikian juga dengan B. Kerugian yang paling minimal adalah 4 dengan merespon strategi A dengan strategi mahal S3. Jadi ketemunya untung dan ruginya, ketemunya sama-sama. Permainannya ini adalah di posisi angka 4, di mana perusahaan A dia akan punya keuntungan di harga mahal 4, kemudian di sini kerugian B itu minimalnya adalah 4 juga. Itu maksudnya strategi murni. Begitu ya. Gampang kok ini ya. Nah, sekarang kita masuk kepada strategi campuran. Ya. Strategi campuran ini adalah strategi di mana ketika strategi murni sudah tidak bisa dilakukan lagi. Artinya dia tidak mencapai hasil yang maksimal. Hasil yang maksimal atau optimal itu tidak bisa dicapai ketika tidak ada nilai saddle point atau angka yang sama, begitu ya. Nah, dari kasus di atas dan karena adanya perkembangan yang terjadi di pasar, maka perusahaan yang tadinya hanya memiliki produk dengan harga murah dan mahal, sekarang dia nambah strategi bersaingnya dengan menambah produk baru yang berharga sedang. Nah, hasilnya diperoleh begini. Perusahaan A-nya dia punya 3 strategi, perusahaan B juga punya strategi. Dan sama-sama bersaing di 3 strategi.
Ya di sini berubah nih angkanya, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat penyelesaiannya hampir sama. Cari maksimin dan minimaks terlebih dahulu seperti strategi murni, gitu ya. Bentar ya. Oke, sebentar ya, sudah dulu ya. Next, kita lanjut ya. Teman-teman, kita masuk langkah yang pertama tadi, berarti kita sama melakukan mencari, kalau di baris kita cari nilai yang paling minimal. Di sini kan ada 2, 5, 7, berarti minimalnya adalah 2. Sini ada min 1, 2, dan 4, berarti min 1, 6, 1, 9, 1. Nah, di baris kolom, di kolomnya ini kita lihat ada 6, 5, dan 9. Nah, diperoleh angka penyelesaian yang berbeda kan teman-teman. Kita lihat bahwa di sini paling maksimalnya berapa di antara minimal? Ada angka 2. B-nya ini kita lihat minimal di antara yang paling maksimal adalah angka 5. Berarti kan ada terjadi perbedaan. Kalau tadi yang murni kan kita sudah langsung ketemu tuh saddle point-nya gitu. Nah, langkah keduanya adalah masing-masing pemain menghilangkan strategi yang menghasilkan keuntungan dan kerugian terburuknya. Bagi A, S2 adalah strategi berburuk karena dia menimbulkan kerugian, ada nilai minusnya. Kita lihat di sini, ya. Strategi A, ini ada nilai minusnya. Begitu ya. Kemudian kita lihat B, S3 adalah paling buruk karena menimbulkan kerugian terbesar. S3 kita lihat. Untuk B, ya. Dia menimbulkan kerugian yang paling besar, ya. Sehingga di sini ini yang kita hilangkan, maka akhirnya ketemulah. Nah, kan hilang ya. Jadi tinggal 25 tinggal 25 sama 61. Nah, kan tinggal 25 61 karena kita hilangkan tadi. Nah, selanjutnya bagaimana? Kita sama langkahnya ya. Langkah keempat adalah kita memberikan nilai probabilitas terhadap kemungkinan digunakannya kedua strategi itu bagi masing-masing perusahaan. Untuk perusahaan A, bila kemungkinan keberhasilannya S1 adalah sebesar P, maka kemungkinan keberhasilannya S3 adalah 1 min P. Karena probabilitas itu kan totalnya adalah 1. Ketika satunya sudah P, misalkan 0,5, berarti satunya adalah 1,0,5. Begitupun sama. Kalau ini ada Q, berarti S2-nya adalah ini. Kita lihat ya, di sini kalau dia Q nilainya, berarti yang satunya adalah 1 min Q. Kalau di sini P kita notasikan, berarti di sini adalah 1 min P. Gitu ya. Nah, sehingga di sini kita mencari besaran probabilitas dulu untuk menghitung saddle point yang optimal. Untuk perusahaan A, berarti 2P, kita kalikan kan? 2P ditambah berapa ini? 6 dikurangi 6P, gitu ya. Kita lihat. Ya, 2P tambah 6 kurangi 6P, ketemu sekian. Yang ini juga sama, sehingga digabung ketemunya kita ketemu nih probabilitasnya berapa. Nah, lanjut. Kalau probabilitasnya kita sudah ketemu, berarti 1 min P adalah 1 dikurangi probabilitasnya tadi. Berarti 1 kurangi 0,625 ketemu 0,375. Begitupun dengan yang kedua tadi. Sehingga di sini diharapkan kan ketemu nih persamaan yang pertama dan kedua. Ketemu akhirnya 3,5. Kita masukkan tadi. Kalau sudah ketemu ini kita masukkan ke persamaan yang pertama tadi. Sehingga di sini ketemu saddle point-nya adalah 3,5. Jadi keuntungan yang diharapkan adalah sama 3,5 yang berarti memberikan peningkatan 1,5 mengingat keuntungan A hanya 2. Gitu ya, langkah yang pertama tadi ya. Keuntungan A-nya kan hanya 2. Nah, untuk strategi P juga sama, teman-teman. Melakukan hal yang sama dikalikan sehingga kita cari nih persamaan 1 dan 2. Ketemunya berapa, kemudian kita masukkan. Sehingga di sini kita melihat bahwa strategi campuran itu memberikan saddle point 3,5.
Nilai tersebut memberi peningkatan keuntungan bagi A karena penurunan kerugian B masing-masing sebesar 1,5. Jadi ini lebih kompleks dibandingkan strategi murni. Kalau strategi murni itu tadi kan kita langsung bisa kurangkan dan kita langsung ketemu nilai saddle point-nya. Tetapi kalau nilai saddle point tidak bisa langsung kita ketemukan, berarti kita harus menggunakan strategi campuran, di mana kita di sini harus menggunakan probabilitas. Probabilitas perlu diingat bahwa probabilitas itu adalah maksimal 1. Begitu ya. Oke, itu teman-teman saya rasa bisa dipelajari dari ini ya, dari slide yang saya berikan tadi untuk lebih detailnya. Ada yang mau ditanyakan tidak teman-teman? Udah kok ya. Nanti lebih ke antrian kita. Gimana? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya minta bantuan Mas Daniel untuk bisa absensi, Mas. Nggih, Bu, sebentar, Bu. Iya, ini yang hadir 35, lumayan banyak ini ya. Nanti saya berikan tugas ya, untuk bisa melihat teman-teman kira-kira bisa nggak menyelesaikan permasalahan ini. Sudah, Bu. Sudah? Oke. Kalau sudah, saya akhiri ya perkuliahan hari ini. Terima kasih ya teman-teman atas atensinya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Insya Allah kita ketemu minggu depan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya izin live ya. Bu. Bu.